Tim pembela ulama dan aktivis menanggapi keputusan Bareskrim Polri soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di gedung Bareskrim Polri. Selamat siang Esra, apakah tim pembela ulama dan aktivis sudah tiba di Bareskrim Polri? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa, berdasarkan pemantauan kami hingga saat ini dari TPUA ataupun tim pembela ulama dan aktivis belum juga tiba di Bareskrim Polri. Meskipun sempat tadi kami tanyakan melalui pesan WhatsApp, ini siogianya tiba pada pukul 9.30. Namun sampai sekarang dari rombongan TPUA ini belum sampai di Bareskrim Polri. Adapun agenda dan informasi yang kami terima, rencananya dari rombongan ini akan melakukan ataupun mendesak dari Bareskrim Polri untuk menggelar perkara khusus atas keputusan dari tim penyidik ataupun Bareskrim Polri yang menyatakan penghentian atas dugaan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 yakni Jokowi, yang mana dalam beberapa pernyataan yang disampaikan bahwa dari TPUA ini menolak penghentian tersebut dan menyatakan alasannya adalah berkenaan dengan tidak dilakukannya penyelidikan secara transparan. Kemudian juga disampaikan ini tidak melibatkan dari para terlapor menyalahi wewenang, dan juga ini tidak melibatkan tim independen, dan mempertanyakan mengapa hingga sampai sekarang tidak dipublikasi ijazah asli dari milik Presiden RI ke-7 Jokowi. Dan tentunya kita akan nantikan seperti apa nanti keterangan dari pihak TPUA, mengingat disampaikan juga bahwa dari hari ini juga berbarengan dilakukan pemeriksaan kepada Resmon Sianipar yang aktif mengkritik daripada ijazah palsu milik Presiden Jokowi, dugaan maksud kami. Nah, tentunya kita ketahui dari Bareskrim Polri ini sebenarnya sudah menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa penghentian penyidik ini berkenaan dengan sudah rampungnya penyelidikan dilakukan dengan memeriksa 39 saksi, kemudian melakukan penelusuran di 13 lokasi. Dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa ijazah dari milik
Presiden RI ke-7 Jokowi ini identik dengan seangkatannya, dan ini dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode pembandingan, dan tentunya ini melalui pemeriksaan sampel juga, kemudian juga melalui forensik juga, di mana ada pun sampel-sampel yang diperiksa adalah meliputi dari tinta yang digunakan pada ijazah, kemudian juga bahan dasar dari kertas, hingga beberapa hal mengenai dari cap hingga stempel yang digunakan, dan ditemukan bahwa ini merupakan asli dari bilik Presiden RI ke-7 Jokowi. Namun sampai saat ini masih terus berpolemik mengingat ada penolakan dari berbagai kalangan terkait penghentian ini dan diminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah pihak Bareskrim akan menerima terkait desakan ini? Jadi kita tunggu bersama pemirsa, mengingat rombongan dari tim pembela ulama dan aktivis belum juga tiba di Bareskrim Polri. Namun tetap dikonfirmasi hari ini akan dilakukan atau akan tetap meminta mendesak pihak Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari gedung Bareskrim Polri, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 100, ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi, dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 1115 dan 1117 itu identik. Tetapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, polisi juga menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya yang diduga melakukan pungli di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerbotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sementara itu, 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban
itu telah dipungut 22 juta rupiah. Sebelumnya, penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi milik BMKG Tangerang Selatan dilakukan oleh Ormas Grip Jaya. Aksi penyerobotan lahan ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Fantasi Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Berapa dia? Sejauh ini masih satu. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Semarang. Ketiga tersangka yang akan menjalani sidang yakni Dokter Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dokter Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dokter Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang, Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dr. Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Wisnu Wardana di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Wisnu, apakah sidang sudah dimulai? Ya, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Semarang yang rencananya sidang akan dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini tidak berjalan sesuai yang diagendakan. Jadi 3 tersangka yang sudah P21 dan Makosa hari ini sampai saat ini belum datang ke pengadilan negeri, begitu. Mengapa jadwal sidang mundur dari rencana yang sudah dibuat dan kapan sidang rencananya akan dimulai? Ya, tapi kita sudah mengkonfirmasi bertanya langsung kepada pihak pengadilan, belum tahu pasti sidang akan dimulai. Jadi kita diminta untuk menunggu. Jadi mungkin kemungkinan besar akan tetap dilaksanakan meski waktunya molor begitu. Ya, apa agenda sidang hari ini? Ya, sesuai yang dijadwalkan, agenda sidang perdana ini dalam agendanya pembacaan dakwaan. Dalam pembacaan dakwaan ini nantinya ketiga tersangka akan dihadirkan di persidangan. Ya, Wisnu, ada ratusan barang bukti yang dimiliki oleh penyidik dalam kasus ini. Apakah bukti-bukti vital akan mulai langsung dibawa dan ditunjukkan di sidang perdana hari ini? Ya, kalau untuk bukti seharusnya dibawa. Jadi bukti utama yang berisi riwayat percakapan melalui chat WA dan juga bukti transfer rekening itu menjadi bukti utama ya. Seharusnya akan dihadirkan dalam proses persidangan ini. Baik, terima kasih Wisnu Wardana langsung dari Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kasus perundungan terhadap Dokter Residen Universitas Diponegoro Aulia Risma menyita perhatian publik. Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 karena diduga tak tahan dirundung dan diperas seniornya. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Anestesiologi yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut. Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Tentera Udara di Raja Malaysia. Kehadiran Prabowo di Malaysia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-46. Tiba sekitar pukul 19.25 waktu Malaysia, Presiden Prabowo disambut langsung oleh jajar kehormatan militer Malaysia dan sejumlah pejabat penting Malaysia. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Rosi Verona, dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur,
Brigjen Winarno. Dari Bandar Udara Tentara Udara Diraja Malaysia, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempat menginap dan disambut antusias diaspora Indonesia di Malaysia. Kedatangan Prabowo di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN ke-46 tanggal 26 hingga 27 Mei 2025. Kehadiran Prabowo ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Li Qiang disambut dengan upacara penyambutan tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa, dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Cina Li Qiang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis di berbagai sektor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menyepakati 12 poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Cina sepakat memperkuat kerjasama antara kedua negara. Adapun kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Dengan rincian 4 nota kesepahaman dan 8 rencana kerjasama. Kesepakatan kerjasama strategis kedua negara diharapkan dapat menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Ya, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Perdana Menteri Cina mengunjungi gedung DPR RI. Kunjungan PM Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Minggu sore dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup untuk membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Cina di berbagai bidang strategis, termasuk membahas upaya negara membantu pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Pertemuan tadi kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana
agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Pemirsa, menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau dapur modern di Karawang, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Gizi Nasional meninjau dapur gizi modern pertama yang resmi diperkenalkan di Desa Kuta Ampel, Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menteri Agama mengatakan konsep dapur MBG yang digagas Gerakan Dapur Indonesia ini dirancang sebagai pusat penyediaan makanan sehat bagi lebih dari 3.500 siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil setiap harinya. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapat gizi lengkap, tumbuh sehat, dan cerdas. Lebih dari 3.000 siswa yang ada di sekitar tempat ini, dan insya Allah nanti akan disuplai oleh dapur kita di sini. Seperti yang teman-teman tadi lihat bahwa dapur canggih sudah masuk di pedesaan seperti ini. Ini untuk mendukung apa yang digagas oleh Bapak Presiden kita. Dan insya Allah di sini juga tadi kita bangun masjid ya. Jadi ada masjid, ada pondok pesantren. Di sampingnya pondok itu ada sekolah yang sudah lama berdiri, dan semuanya nanti itu akan disuplai oleh dapur kita ini. Insya Allah Gerakan Dapur Indonesia yang disingkat Garuda mudah-mudahan akan berkembang di 38 provinsi. Saat ini kami masih mengumpulkan baru 20. Pemirsa, kawasan Blok M akan dijadikan sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Hal ini disampaikan saat Gubernur Jakarta meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan Blok M sebagai pusat aktivitas perkotaan. Tak hanya itu, Gubernur Jakarta berusaha akan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Hal ini merupakan salah satu persiapan ulang tahun Jakarta 5 abad atau 500 tahun pada tahun 2027 mendatang. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Block Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Tadi saya ditunjuk. Program Blok M Hub didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Saat ini pemerintah telah meresmikan 2 rute yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Selanjutnya, Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga ke luar daerah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syawahyu di iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap ASN yang bekerja di puskesmas di Kota Makassar karena melakukan praktek aborsi ilegal. Polisi juga menangkap seorang mahasiswi S2 yang memakai jasa pelaku. Polisi menangkap seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan praktek aborsi ilegal. Pelaku ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat melakukan tindakan aborsi, pelaku biasanya memesan kamar hotel. Pelaku mematok tarif antara 2,5 juta hingga 5 juta rupiah.
Dari pengembangan pemeriksaan, polisi lalu mengamankan 2 wanita yang diduga melakukan aborsi. Salah satu wanita berstatus mahasiswa S2 di salah satu universitas negeri di kota Makassar. Ia menggugurkan kandungannya yang masih berusia 1 bulan. Telah melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melaksanakan praktek aborsi dengan laki-laki inisial S, yang mana laki-laki inisial S tersebut pekerjaannya adalah ASN dari salah satu puskesmas yang ada di kota Makassar. Untuk hasil pengembangannya sebentar ini, jadi kami sudah mengamankan 3 terduga pelaku, yang mana laki-laki inisial S, perempuan inisial C, dan perempuan inisial R. Hingga kini tim Resmo Polda Sulawesi Selatan masih terus mengembangkan kasus aborsi karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang yang tidak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kalau dia ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal tersebut karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia.
Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Erlinda selaku pemerhati anak. Selamat siang Bu Erlinda. Ya, selamat siang Mas Camar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bu Erlinda, ini melihat situasi dan kondisi dari anak-anak di bawah umur yang melaksanakan pernikahan di Lombok Tengah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang permasalahan pernikahan usia anak ini sangat kompleks ya, karena perpaduan antara faktor kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, apalagi kita tahu di Lombok ini budayanya, yang dalam tanda kutip budaya kami sampaikan, ada yang namanya budaya kawin lari ini juga yang sangat-sangat menyebabkan bagaimana perkawinan usia anak ini sangat tinggi seperti yang sudah disampaikan Ibu Wamen ya. Nah, fenomena yang hari ini kita bisa lihat di mana ada adik-adik kita baru menginjak usia SMP dan SMA dan faktanya bahwa mereka ini ada putus sekolah. Nah, ini yang menjadi panjang ya, PR panjang kita bagaimana mencegah dan bagaimana penanganannya. Tapi jika saya ditanya, Kak Erlinda, bagaimana melihat sudah terjadi pernikahan seperti ini, apalagi sahabat kami juga melaporkan ya dari LPA Mataram, orang tuanya tindak pidana. Kami hanya ingin menitipkan bahwa harus melihatnya ini secara bijaksana. Helikopter view-nya harus bisa dilihat. Karena fakta yang kami juga dapatkan bahwa para orang tua ini sebenarnya sudah mempunyai upaya ya agar kedua adinda ini tidak terjadi menikah. Namun ternyata dari pihak laki-laki, adik kita ini dibawa lari dalam arti kata seperti yang sudah saya sampaikan, budaya membawa lari, kawin lari pada pihak perempuan ini sudah menjadi tradisi di sana. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya para orang tua dan orang dewasa di sekitar Ananda ini tidak mampu untuk bagaimana caranya menunda. Begitu Mas Camar. Baik, Bu Erlinda, di video juga kita bisa lihat bahwa anak-anak ini cukup antusias, bahkan tertawa dan tersenyum. Apakah ini ada indikasi bahwa mereka sebetulnya tidak paham resiko masa depan yang dilakukan apabila mereka melaksanakan pernikahan? Betul sekali, betul sekali. Mereka tidak paham bahwa dunia pernikahan itu bukan hanya bersenang-senang dalam arti kata, oh mereka bisa bercanda senda gurau dan hanya melakukan hubungan seksual seperti yang mereka harapkan, ya kan? Tapi di sini memang inilah minimnya yang saya sampaikan bahwa karena pendidikan ya, otomatis literasi mereka juga minim, bagaimana pola pikir mereka juga minim. Yang kami khawatirkan, kenapa undang-undang pernikahan itu kita sampai naikkan ya, batas usianya pada undang-undang perlindungan anak, usia anak 18. Tapi bagaimana caranya undang-undang pernikahan 19, yang minimal untuk perempuan. Kenapa? Karena reproduksi bagaimana sel telur itu nanti bisa dibuahi, itu harus pada waktunya. Belum lagi secara psikologi mental pada saat misalnya ada masalah pada saat kehamilan, pada saat melahirkan, pada saat punya anak. Belum lagi permasalahan kesehatan lainnya. Pada saat yang tadi sudah saya sampaikan, telur belum bisa dibuahi dan ternyata ada potensi penyakit kelamin lainnya. Belum lagi stigma hari ini yang diterima oleh adik-adik kita ini boleh dikatakan sudah mereka rasakan ya, bagaimana Ananda yang perempuan ini terguncang emosionalnya pada saat membaca dari komentar-komentar netizen ya. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kami meminta dengan sangat akan diasistensi oleh Kementerian PPA, KPAI serta di Dinas OPD yang ada ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial dan sebagainya, karena ini sudah terlanjur terjadi pernikahan, pendampingan kepada keluarga rentan ini harus. Dan yang paling utama Mas Camar, potensi mereka mempunyai anak stunting jika dilakukan hari ini mereka hamil ya, misalnya Ananda ini hamil, ini sangat-sangat rentan dengan stunting. Pasti. Kenapa? Karena sang anak belum cukup. Tadi saya sampaikan belum cukup, ditambah lagi secara ekonomi kita juga paham ya, Ananda berdua juga
bukan kalangan yang misalnya seorang anak kaya raya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berharap ini menjadi atensi dan kalaupun memang ada tindak pidana di sana, kami berharap orang tuanya bisa didampingi dan terjadi nanti diversi atau restoratif justice atau bagaimana caranya ya. Karena kedua anak ini butuh pendampingan orang tuanya juga. Namun orang tuanya ini wajib didampingi para psikolog. Kalau misalnya di sana tidak ada psikolog, pendamping keluarga itu wajib, Mas. Karena hari ini kita semua kan terfokus pada mereka ya. Oke, Mbak Erlina, ini kalau kita lihat banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk cukup menarik yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan situasi ekonomi, kemudian juga peran budaya lokal. Apakah menurut Anda peran budaya lokal ini menjadi lebih dominan dibandingkan dengan edukasi formal? Iya, pada hari ini kita boleh dikatakan tersandera, ya, tersandera dalam tanda kutip dengan budaya lokal yang buruk. Kami katakan tidak semua budaya itu buruk ya. Kalau kami mengatakan sebenarnya ini bukan budaya, ini adalah perilaku yang dilegalkan, yang dianggap sebagai budaya. Ini yang kami ingin sampaikan. Kenapa? Karena kawin lari, memaksa ya untuk pernikahan yang seperti ini kan pada akhirnya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat kan tidak mampu karena dianggap ini sudah turun-temurun. Nah, sandera inilah yang harus kita putus mata rantai ya, harus kita patahkan dengan apa? Pendekatan edukasi, pendekatan yang namanya pendidikan secara terintegrasi dengan kurikulum ya, dan penegakan hukum. Suka tidak suka, kita harus bisa mengatakan kepada para orang tua yang mereka takut dengan hukum ini, termasuk juga yang memberlakukan budaya buruk seperti ini, bahwa ini ada undang-undang perlindungan anak dan ini ada pidananya, bukan hanya sanksi sosial, bukan hanya sanksi yang lainnya, tapi ini pidana loh. Tapi hari ini kan kita paham penegakan hukum terhadap pidana ini kan tidak bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam alasan dan tantangan yang ada. Tapi sekali lagi untuk permasalahan yang Ananda ini ya, yang ada di Lombok ini, kami ingin mengatakan bahwa kita tidak serta-merta harus tindak pidana ini kita berikan kepada orang tua, karena efek dari semua yang telah terjadi ini akan sangat panjang. Oleh karena itu yuk minimize-nya seperti apa. Artinya kita boleh announce kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini ada pidananya, buktinya telah telah dilaporkannya ke Polres tempat ya kan. Nah, artinya yuk para orang tua pahami. Dan tapi kami yakin ya, sebagian besar para orang tua khususnya di daerah Lombok sana, mereka memang sangat tidak paham bahwa ini ada tindak pidana jika mereka melakukan. Apalagi Mas Camar, kami hanya ingin mengingatkan juga yang harus kita berikan penegakan hukum adalah orang tua yang sengaja menikahkan anaknya akibat apa? Terhimpitnya ekonomi, dalam tanda kutip kan seperti dijual ya anak mereka yang kita banyak temui hari ini ya. Nah, itu yang kami katakan wajib orang tuanya ini jika tidak bisa diedukasi, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan Mbak Erlina bahwasanya penegakan hukum harus dilakukan meskipun dalam situasi ataupun juga konteks adat. Kadang-kadang kita melihat bahwa adanya kontradiktif antara pemahaman adat yang menurut mereka perlu dilestarikan dengan undang-undang ataupun regulasi resmi di negara kita. Bagaimana ditegakkannya undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang perkawinan dalam konteks adat ini? Iya, otomatis dengan tantangan yang ada, kita suka tidak suka harus berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Para OPD di sana ya. Misalnya gubernur, wali kota, camat, dan bersama anggota DPRD di lingkungan tersebut. Ditambah lagi, libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh adat, libatkan tokoh agama. Karena apa? Di Indonesia, kerangka hukum yang paling harus kita hormati adalah kerangka hukum, kerangka yang harus kita hormati itu adalah kerangka hukum. Ya, saya koreksi. Yang nomor satu kita kedepankan adalah kerangka hukum. Artinya pada saat ada instrumen hukum adat, dengan sendirinya hukum adat ini tidak bisa diberlakukan. Nah, oleh karena itu, pendekatan kepada tokoh adat, pendekatan kepada tokoh masyarakat, ini yang paling utama. Termasuk juga bagaimana satu persepsi, satu perspektif dari
OPD terkait, dari anggota DPRD ya, termasuk dari perangkat-perangkat yang ada. Ini satu perspektif bagaimana menyelamatkan anak-anak kita dari jeratan tadi, tersandranya adat ataupun tersandranya hukum adat. Karena kita paham di beberapa daerah ada hukum adat yang memang melegalkan yang hal demikian. Nah, kami sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan Kementerian PPA, terutama pada saat Bu Bintang, ya, Bu Menteri Bintang melakukan intervensi bagaimana caranya Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegakkan. Waktu itu saya lupa di Lombok Timur apa Lombok Barat ya, di mana betul-betul ditegakkan penegakan hukum yang pada akhirnya oknum orang tua, kami sampaikan oknum orang tua yang memaksa anaknya menikah, akhirnya mereka berhadapan dengan hukum. Nah, tapi sayangnya ini tidak menjadi kampanye yang sustainable. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kita ada instrumen kota kabupaten layak anak, kita punya instrumen yang lainnya, di mana teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari Mahkamah Agung ya, teman-teman dari pihak kepolisian juga sama sepaham bahwa perkawinan usia anak itu ada pidananya, dan apalagi kita apresiasi dispensasi menikah pun juga hari ini kan tidak diberlakukan kembali ya, supaya apa? Tadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk masih bisa bermain, punya minat bakat, mereka bisa. Oke, baik. Mbak Erlinda, apakah langkah strategis yang dilakukan seperti edukasi ini menjadi salah satu langkah yang konkret untuk bisa menyadarkan masyarakat ataupun juga membuat literasi masyarakat terhadap kasus ini bisa lebih kuat lagi? Betul, salah satu instrumen yang paling bisa kita lakukan adalah melalui edukasi, melalui pendidikan ya, baik itu pendidikan formal maupun non formal, melalui tadi bagaimana sarana kita mempunyai, ada misalnya PKH, pada saat penyerahan PKH ya, pendamping keluarga itu memberikan suatu edukasi, belum lagi misalnya dengan pendekatan lokal. Tapi di sini kami ingin harapkan ada beberapa hal yang dilakukan melalui misalnya pendidikan formal. Pendidikan formal mulai kurikulum. Jika bukan pendidikan formal, non formal itu tadi edukasi melibatkan organisasi profesi, melibatkan perangkat desa ya. Dan yang paling utama juga bagaimana ada campaign secara nasional itu yang memang harus kita dukung, Mas Camar. Edukasi perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Mbak Erlinda atas jawaban komprehensif dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi mengungkap praktek pemalsuan air kemasan galon di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu orang pelaku diamankan, berikut puluhan galon air mineral palsu siap jual. Penggerebekan pabrik produksi air galon palsu ini dilakukan oleh tim reserse kriminal khusus Polres Metro Bekasi, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah peralatan isi ulang air mineral, galon bekas, serta sejumlah segel palsu dari merek air mineral ternama. Praktek pemalsuan air mineral galon palsu dilakukan oleh pelaku berinisial SST dan sudah berlangsung sejak 2023. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh 2 karyawan mengisi galon bekas dengan air tanah. Galon bekas didapatkan dari pengapul barak dan air galon palsu diedarkan ke warung-warung dengan harga yang lebih murah. Air tanah atau air sigat kemudian difilter dengan menggunakan tersebut, langsung dimasukkan ke dalam galon. Kurang selama 2 tahun yang bersangkutan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 70 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah, serta Undang-Undang Pangan ancaman penjara 2 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Wali Kota Solo sidak di lokasi warung ayam goreng yang viral karena klaim non-halal. Usai sidak, Wali Kota langsung menutup gerai yang sudah beroperasi sejak tahun 60-an tersebut. Wali Kota Solo Senin pagi menutup warung ayam goreng yang sudah berdiri sejak tahun 1963 di Jalan Sultan Syahrir. Saat dilakukan sidak oleh Wali Kota, didampingi Satpol PP dan jajaran Pemkot, pemilik sedang tidak berada di tempat.
Namun petugas yang datang menemukan minyak yang diduga mengandung unsur non-halal. Penjual menggunakan minyak babi untuk menggoreng kremesan yang ditulis pada etalase toko. Apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Warung ayam goreng di Solo ini mendadak jadi perbincangan setelah secara resmi menyatakan bahwa produknya tergolong non-halal. Belum nggak ada tulisannya, kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi, nggak tahu. Jadi sangat kecewa ini. Namanya apa sih Mas? Rasanya gimana Mas? Beda dengan yang ya, beda. Pengunjung pun dibuat kecewa dengan klaim non-halal yang baru dibuat setelah bertahun-tahun lamanya. Usai sidak, warung ayam goreng ini ditutup di seluruh cabang sampai ada kejelasan akan menjadi warung halal atau justru non-halal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang menolak penyitaan oleh petugas. Kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini berawal saat petugas hendak menyita barang milik para pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar dan badan jalan. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Namun, imbauan itu tidak digubris. Penertiban dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat aktivitas jual beli di trotoar. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait penataan pedagang di kawasan tersebut. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 1 unit rumah hanyut terbawa derasnya air dan seorang petani dinyatakan hilang. Sementara puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang, Kampung Pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Derasnya air menghanyutkan 1 unit rumah warga dan seorang petani bernama Endang, 80 tahun. Diduga korban terseret banjir yang menerjang perkebunan saat beristirahat di gubuk. Proses pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 2 km. Hingga minggu sore korban belum ditemukan. Sementara akibat banjir, 21 rumah warga terendam. Saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan yang hutan banyak ditanami oleh tanaman sayur yang dikasih pupuk, jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir. Selain diterjang banjir bandang, longsor juga terjadi di 9 desa di Kecamatan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Madinah ke Mekah pada pendorongan terakhir. Ini menjadi penutup layanan Dakar Madinah jemaah calon haji gelombang pertama. Sebanyak 3.367 jemaah calon haji Indonesia dari 8 kloter diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah, Arab Saudi. Total jemaah yang masuk ke Madinah pada musim haji 2025 mencapai 104.770 orang yang terbagi dalam 266 kloter.
Kloter DKI 1 sebagai penutup yang dilepas langsung di sektor 4, maka resmi berakhir pula layanan Dakar Madinah untuk fase kedatangan. Dan alhamdulillah hari ini hari yang terakhir kita bisa memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia yang berada di kota Madinah. Petugas yang ada di area masyarakat itu ada 9 pos, semuanya tersebar siap untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Petugas mengimbau para jemaah menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji mengingat suhu ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius baik di Madinah maupun Mekah. Jemaah juga diminta tetap bersama rombongan saat melaksanakan umroh wajib, serta selalu membawa perlengkapan seperti sendal dan penutup kepala agar terhindar dari panas sinar matahari langsung. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Masih dari informasi seputar haji, pemirsa, pendorongan terakhir jemaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 8 kloter dengan 3.000 jemaah diberangkatkan menuju Mekah. Sebanyak 8 kloter jemaah calon haji yang tergabung dalam gelombang pertama pada pendorongan terakhir bergerak dari Madinah menuju Mekah. Proses pendorongan yang berlangsung dari 10 hingga 25 Mei berjalan lancar. Total 3.267 dari 104.000 jemaah gelombang pertama diberangkatkan pada Minggu waktu Arab Saudi. Dari hotel, jemaah telah menggunakan pakaian ihram untuk menuju Bir Ali, melaksanakan sholat sunnah ihram dan berniat menjalani umroh wajib. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, namun tercatat ada 35 jemaah masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, sementara 4 jemaah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Petugas terus memberikan pendampingan dan layanan medis guna memastikan jemaah aman dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Dengan selesainya proses pendorongan, seluruh jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama akan tiba di Mekah dan menjalani masa persiapan menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk aktivitas ibadah haji, dapur catering di Madinah terus bekerja keras. Para petugas memastikan kebutuhan konsumsi jemaah calon haji Indonesia terpenuhi dengan baik selama berada di Madinah. Setiap hari ribuan kotak makanan disiapkan dengan cermat dan higienis oleh para petugas catering. Beragam menu disajikan dengan cita rasa Nusantara dan disesuaikan dengan lidah jemaah Indonesia. Biasanya dalam setiap kotak terdiri dari nasi dan 3 lauk yang menggugah selera. Setelah dikemas rapi dalam kotak khusus, makanan kemudian dimasukkan ke dalam ruang penghangat dengan suhu yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga suhu makanan tetap hangat saat disajikan hingga ke tangan para jemaah. Kehigienisan dan ketepatan waktu menjadi prioritas. Jemaah pun diminta untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam kemasan. Di sini ada terong, ada terong, ada sambal teri, sama ada ayam gepuk dan nasi. Nah, ini disiapkan para petugas catering untuk konsumsi malam harinya jemaah calon haji Indonesia di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Di pusat kota suci Madinah ada satu tempat yang mampu mengobati kerinduan akan kelezatan cita rasa Nusantara. Di sini lidah pengunjung dimanjakan dengan beragam kuliner top Nusantara seperti rendang, sate, dan juga bakso. Tempat ini bagaikan oase bagi para jemaah haji dan warga Indonesia yang tinggal atau tengah berkunjung ke Madinah, Arab Saudi. Menyajikan menu khas Indonesia seperti sate, rendang, gulai tunjang hingga bakso, restoran ini sukses menghipnotis banyak pelanggan. Tempat makan ini juga kerap didatangi tokoh-tokoh penting dari ulama hingga selebriti tanah air yang tengah menjalankan ibadah atau kunjungan ke Madinah.
biasa ya. Apa namanya? Rumah makan Padang Madinah Asia. Pokoknya enak banget. Baru nemu ya di Madinah. Enak ini makan Padang. Insyaallah. Rekomendasi buat teman-teman yang umroh atau haji, harus cobain. Alhamdulillah setiap Jumat itu kan Arab Saudi libur. Jadi banyak dari mereka yang udah langganan ke Madinah Asian Restaurant. Mereka orang Arab, orang Pakistan, Bangladesh, Malaysia lebih banyak. Jadi nggak hanya khusus Indonesia karena saya targetnya bisa diterima di seluruh dunia. Bukan sekedar tempat melepas rindu akan kuliner Nusantara, tempat ini juga menjadi wadah berbagi cerita sesama anak bangsa di negeri orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anyus melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar rapat terkait dengan keorganisasian program kerja serta promosi Kadin di Menara Kadin Indonesia Jakarta. Hal ini dilakukan agar Kadin Indonesia dapat turut serta dalam menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di tanah air. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari hadir dalam rapat Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang organisasi komunikasi dan pemberdayaan daerah. Rapat yang dipimpin Pak Ketum Kadin Indonesia Koordinator Bidang OKP Erwin Aksa ini mengagendakan peran serta Kadin dalam deregulasi yang ingin dilakukan pemerintah, terutama menyangkut peraturan kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Melalui rapat ini, Kadin Indonesia juga membahas sinergitas serta peran Kadin dalam meningkatkan dunia usaha. Dan tadi juga dibahas tentang bagaimana Kadin ikut serta berperan dalam deregulasi yang ingin dilakukan pemerintah, ya terkait dengan bagaimana membuat kenyamanan investasi Indonesia membaik. Membahas bagaimana peran Kadin dalam peningkatan dunia usaha, sehingga kawan-kawan pengusaha yang bergabung di Kadin itu dapat merasakan fungsi dan manfaat berkadin, baik dalam hal regulasi, kemudian akses informasi, begitupun dengan kerjasama dari berbagai pihak. Menghadirkan kemudahan berinvestasi di Indonesia menjadi kontribusi Kadin, sekaligus mendukung tercapainya target peningkatan perekonomian nasional sebesar 8%. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Chamar Haenda. Petugas gabungan BNN, Bea Cukai, TNI dan Polri menangkap sejumlah gerbong narkoba internasional dengan barang bukti narkoba sebanyak 2 ton. Narkoba senilai triliunan rupiah ini diangkut kapal berbendera negara asing di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Narkoba yang disita diantaranya adalah kokain dan sabu. Sejumlah pengedar narkoba jaringan internasional juga ditangkap. Siang ini petugas gabungan dari BNN, Bea Cukai, TNI dan Polri akan menggelar rilis resmi kasus ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Selamat siang, Henry. Apakah sudah dimulai untuk konferensi pers hari ini? Camar, selamat siang. Untuk di siang hari ini memang rencananya Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Bea Cukai, kemudian juga TNI Angkatan Laut dan juga Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar konferensi pers dalam pengungkapan penggagalan penyeludupan 2 ton narkotika dengan jenis sabu. Camar, sedikitnya kita akan menunjukkan visual terkini dan juga barang bukti yang nantinya akan ditunjukkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam konversi pers yang akan dilakukan pada siang hari ini. Memang rencananya kalau untuk konversi pers sendiri ini akan dimulai pada pukul 2 siang hari. Nah, kalau untuk barang bukti yang ditunjukkan ini memang dengan jenis teh Guangyang
yang akan ditunjukkan pada siang hari ini. Namun memang informasi yang kami terima ini sebanyak 2 ton ataupun maksud kami 2.000 barang bukti yang akan ditampilkan dalam konversi pers hari ini. Kemudian juga ini kalau informasi yang kami dapatkan bahwa untuk satu bungkusnya Camar ini mencapai 1 kilogram dengan harga Rp800.000 sampai dengan 1 juta. Tandanya jumlah kerugian ini juga mencapai ratusan juta rupiah untuk penangkapan sebanyak 2 ton sabu dengan jenis narkotika maksud kami dengan jenis sabu. Adapun yang juga akan hadir pada konferensi pers hari ini diantaranya adalah dengan BNN Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Laut, Polda, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, kemudian Kepala BPOM Batam, dan jajaran terkait. Dan tentu dalam hal ini konferensi pers yang akan ditunjukkan pada hari ini adalah hasil monitoring selama 5 bulan belakang yang tadinya ini dimulai sejak Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Sedikit kita gambarkan Camar bahwa informasi yang kami terima penangkapan ini dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2024 tepatnya di hari Rabu. Penangkapan dilakukan ataupun ditemukan di perairan Republik Indonesia yakni pada pukul 11 malam hari. Kemudian Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melakukan pengungkapan kasus sejak pada Kamis 22 Mei 2025. Adapun juga DPO yang sudah dilakukan penangkapan ataupun para tersangka yang sudah dilakukan penangkapan ini sebanyak 6 orang. Kalau informasi yang kami terima ada sebanyak 4 orang warga negara Indonesia, kemudian 2 negara, maksud kami 2 tersangka dengan negara asing asal Thailand, yang kemudian ini kapal yang digunakan ini merupakan kapal MT Sea Dragon Terawa yang dimana sudah disediakan juga ditampilkan pada konferensi pers hari ini. Tentu kita akan tunggu bersama-sama Camar apakah konferensi pers ini juga akan mengungkap kasus-kasus lain, karena disampaikan juga ini monitoring selama 5 bulan yang memang bekerja sama Badan Narkotika Nasional dan juga dengan TNI Angkatan Laut yang sudah melakukan monitoring selama 5 bulan. Kita akan tunggu bersama-sama bagaimana hasil konversi pers yang akan dimulai. Memang rencananya tepat pada pada pukul 2 siang hari. Camar. Baik, terima kasih atas informasinya Henry Aprila. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pawai Akbar Persib juara berlangsung meriah, diikuti para pemain, pelatih, ofisial, dan ribuan bobotoh di kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan bobotoh tumpah di kota Bandung. Mereka menyambut pawai Persib yang berhasil juara back-to-back Liga 1 musim 2023-2024 dan musim 2024-2025. Tak hanya orang tua dan remaja, penyambutan ini dilakukan juga oleh anak-anak. Mereka sangat antusias menyambut tim kebanggaannya Persib Bandung. Ribuan bobotoh ini sudah memadati kota Bandung sejak pagi hari, terutama di Balai Kota Bandung dan Gedung Sate. Kedua tempat ini dijadikan tempat keberangkatan dan finish saat Persib Bandung melakukan pawai juara back-to-back. Keberangkatan pawai Persib juara ini dimulai dari Balai Kota Bandung. Saat keluar Balai Kota Bandung, para bobotoh sudah menyambut skuad Persib Bandung. Teriakan dilantangkan untuk menyambut tim dan pemain kesayangannya. Pemain dan ofisial Persib Bandung membawa trofi juara Liga 1 2024-2025 diarak menggunakan 4 mobil. Para bobotoh meneriakan nama-nama pemain dan menyanyikan lagu Persib juara. Jalan yang dilintasi pawai yaitu Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana menuju Jalan Riau, Jalan Dago, Jalan Diponegoro, dan Jalan Cilamaya. Mereka lalu finish di Gedung Sate, lokasi panggung utama dan penyambutan. Iring-iringan pawai Persib Bandung sudah tiba di Gedung Sate pada Minggu siang. Kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pun langsung dipenuhi bobotoh. Kemudian Persib Bandung menunjukkan piala juara kepada bobotoh dan merayakannya di pelataran Gedung Sate. Kegiatan bobotoh hajat Persib Bandung kemudian ditutup di Tegalega hingga pukul 6 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Menjadi juara Liga 1, Gubernur Jawa Barat berjanji akan memberikan bonus 1 miliar kepada tim Persib Bandung. Ya, bobotoh, siap. Siap.
Pemberian bonus ini disampaikan oleh Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Pawai ini berlangsung dari Balai Kota Bandung hingga Gedung Sate. Puluhan ribu bobotoh dan juga warga Kota Bandung memadati pelataran Gedung Sate sejak Minggu pagi. Apresiasi yang diberikan oleh KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Total, Persib akan menerima 2 miliar rupiah sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. 3 pemain naturalisasi Rafael Struijk, Tom Haye dan juga Joy Pelupesi tiba di Gianyar, Bali untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ketiganya memamerkan keberangkatan mereka ke tanah air di media sosial. Tiga pemain abroad menuju Bali jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Tom Haye, dan Joy Pelupesi. Ketiganya memamerkan keberangkatan ke tanah air di media sosial. Struijk mengunggah foto di Instagram Story yang menunjukkan ia sedang berada di kabin pesawat dan memberikan tanda akan menuju Bali. Tom Haye tak ketinggalan. Ia memberitahu para penggemarnya bakal segera berangkat ke Bali. Kemudian Joy Pelupesi juga mengunggah foto perpisahannya dengan sang buah hati. Pelupesi akan meninggalkan keluarganya sejenak untuk pemusatan latihan bersama Garuda. Pasukan Patrick Kluivert menjalani pemusatan latihan di Bali mulai Senin besok di Gianyar, Bali. Dari 32 pemain yang dipanggil, beberapa pemain sudah tiba di Bali, salah satunya Stefano Lillipali. Indonesia akan menjalani 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Cina akan dihadapi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. 5 hari berserang, giliran Indonesia bertandang ke markas Jepang di Osaka. Sejumlah pemain Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali jelang pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Salah satunya penyerang skuad Garuda Ole Romeni yang mengaku siap mengikuti pemusatan latihan. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan besok di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Sebanyak 32 pemain dipanggil mengikuti pemusatan latihan untuk menjalani 2 laga pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain timnas mulai berdatangan ke Pulau Dewata. Salah satunya penyerang skuad Garuda Ole Romeni. Ole mengaku siap menjalani 2 laga pamungkas di putaran ketiga guna menjaga asa timnas di Piala Dunia 2026. Yes, nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. What do you think? Yeah, really important matches. We know what we got to do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So but we always go for the win, so nothing changed. Ole Romeni telah berhasil mencetak 2 gol sejak bergabung bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang dan melakoni pertandingan terakhir menghadapi Jepang pada 10 Juni. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali menjelang ronde ketiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Berbagai persiapan dilakukan manajemen untuk memastikan pemusatan latihan timnas berjalan dengan lancar. Bali United Training Center dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Tempat ini dipilih karena memiliki berbagai fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebutuhan selama pemusatan latihan. Sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu untuk memastikan kesiapan lapangan, mulai dari pemotongan rumput hingga pergantian jaring untuk gawang.
Pemain timnas Indonesia akan menggelar latihan perdana sore nanti hingga 31 Mei 2025.